Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas hubungan grafik kontrol, bahan kontrol dengan WSGAR modul. Tersimak. Grafik kontrol merupakan pengendali secara statistik yang membedakan antara variasi alami dan variasi tidak alami, atau yang disebut dengan unnatural variation atau natural variation. Kedua ini memiliki perbedaan di mana variasi unnatural variation itu atau variasi tidak alami itu disebabkan oleh penyebab tak terduga sehingga memerlukan tindakan perbaikan. Sedangkan natural variation atau variasi alami adalah hasil pengamatan yang disebabkan penyebab tak terduga. Kalau variasi tidak alami, dia penyebabnya terduga, bisa dideteksi tuh. Sehingga perlu tindakan seperti perbaikan yang bersifat teknis, perawatan dan lain-lain. Sedangkan natural itu penyebabnya tidak bisa diduga, sehingga perlu penanganan manajemen. Ya, pada umumnya masalah mutu itu 80-85% disebabkan oleh sistem manajemen, dan hanya 15-20% disebabkan oleh pelaksanaan. Sehingga sistem manajemen memegang peran penting dalam mengontrol mutu dari hasil laboratorium. Ini adalah grafik di mana posisi unnatural variation. Natural variation berada di atas batas atas atau UCL, upper control limit, dan juga berada di bawah LCL atau low control limit, batas bawah, batas pengendalian bawah. 15-20% di kedua sisi ini akan menyumbang permasalahan. Nah, natural variation berada di dalam UCL dan LCL, yang mana nilai ini adalah nilai rata-rata atau nilai tengah. Grafik mengendali itu memberikan gambar sederhana dengan 3 garis, di mana garis tengah yang disebut center line itu merupakan nilai target atau nilai rata-rata. Kemudian 2 garis yang mendatar lainnya BPA atau UCL, kemudian BPB atau LCL. Ya. Ini BPA, ini BPB, ini BPB. Ini adalah nilai target. Batas-batas mengenali ini dipilih sedemikian hingga bila proses terkendali, hampir semua titik-titik sampel akan jatuh di antara kedua garis. Jadi, kalau proses terkendali, berarti dia akan jatuh di antara 2 garis ini. Nah, selama titik sampel berada di dalam batas-batas pengendali, proses dianggap dalam keadaan terkendali, walaupun ada penyebab umum tak terduga dan tidak perlu tindakan apapun. Tapi jika ada satu titik sampel terletak di luar batas pengendali, ini misalkan ya, maka diinterpretasi sebagai fakta bahwa proses tak terkendali dan diperlukan penyelidikan dan perbaikan untuk mendapatkan atau menyingkirkan sebab-sebab terduga yang menyebabkan keadaan tak terkendali. Contohnya seperti ini. Ini dia berada di atas UCL dan berada di atas dan ini LCL-nya. Kalau ada di sini berarti ada juga proses yang tak terkendali. Meskipun semua titik-titik terletak di dalam batas pengendali, bila titik-titik itu bertingkah secara sistematik atau tidak acak, maka ini merupakan indikasi bahwa proses tidak terkendali dan dicurigai ada sesuatu yang salah. Ya, jadi kalau titik-titik ini ya, sistematik di atas, terus di atas nilai rata-rata, terus maka ada proses yang salah, dicurigai. Begitupun kalau di bawah terus, atau begitupun dia sistematik naik terus atau turun, terus ada sesuatu yang salah. Jadi apabila semua titik-titik yang tergambar mempunyai pola yang dapat dikatakan acak, maka proses dikatakan sebagai proses terkendali. Jadi acak itu dia harus mengintari nilai tengah atau nilai target. Lalu seperti apa grafik kontrol dan batas kontrol diaplikasikan di laboratorium ini? Ya, grafik yang digunakan untuk menggambarkan data ketika memonitor, mau mengevaluasi, dan mau meningkatkan kemampuan itu disebut dengan grafik kontrol. Jadi,
Dengan adanya grafik kontrol ini, kita bisa melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengendalikan proses dan memikirkan tindakan perbaikan dalam penanganan masalah atau proses peningkatan berkelanjutan. Proses pengukuran termasuk evaluasi terhadap semua faktor, termasuk standar, pengukuran, variabilitas, ketidakpastian, kondisi lingkungan, dan analisis bisa dievaluasi dengan membuat grafik kontrol atau kontrol chart. Nah, lalu apa namanya? Grafik kontrol itu disebut dengan kurva Levy-Jennings. Adalah suatu grafik yang menyajikan hasil kontrol dan mengevaluasi apakah suatu prosedur pemeriksaan berada dalam kondisi in control atau out of control. Nilai kontrolnya nanti diplot terhadap waktu. Garis dibuat dari satu titik ke titik lain untuk melihat kecenderungan pergeseran atau keluar acak. Nah, karena berbicara grafik kontrol atau kontrol kualitas itu berkaitan dengan statistik, berarti akan ada perhitungan-perhitungan statistik. Salah satunya adalah standar deviasi. Apa itu standar deviasi? Standar deviasi itu adalah simpanan baku. Jika proses analitik ada di dalam kontrol, sekitar 68% dari semua nilai jatuh di dalam 1 SD. Jadi contohnya ini nih. Ya. Ini nilai rata-rata nih. Rata-rata nilai target. Jika proses analitiknya berada di antara plus minus 1 SD dan atau plus 1 SD, ini atas sini ya, bermain di sini ya, penguting data kontrolnya, maka itu mutu terukur sekitar 68% berada di situ. Artinya semua proses terselenggara 68%. Nah, 95,5% dari semua nilai KISI akan jatuh di dalam plus minus 2 SD atau 2S dari rata-rata. Ini contohnya nih, 2 plus 2 SD. Jadi kalau nilai kontrol dibaca di sini sampai di sini batas 2 SD, itu sudah akan mengukur 95,5% dari semua nilai quality control. Ya. Sekitar 4,5% dari seluruh data akan berada di luar batas plus minus 2S ketika proses analitiknya di dalam kontrol. Jadi hanya akan ada sekitar 4,5% di luar 2 SD. Sekitar 99,7% dari semua nilai kontrol ditemukan di dalam kurang lebih 3S dari rata-rata. Jadi semua nilai kontrol pasti akan berada di range 1, 2, 3 SD plus minus. Berada di range ini. Artinya, kalau 99,7% itu sudah menggambarkan seluruh pembacaan bahan kontrol. Karena hanya 0,3% atau 3 dari 1000 titik akan jatuh di luar batas 3S. Maka angka di luar 3S plus minus 3S SD itu dinilai berhubungan dengan kondisi kesalahan yang bermakna dan hasil pasien yang tidak boleh dilaporkan. Ya. Beberapa laboratorium secara tidak tepat menganggap tiap-tiap nilai quality control di luar batas plus minus 2 SD sebagai di luar kontrol. Ya. Karena sekitar 4,5% dari seluruh nilai KISI yang sah akan jatuh di batas plus minus 2S dan plus minus 3S standar deviasi. Laboratorium yang memakai batas kontrol plus minus 2S sering menolak run yang baik. Ya, jadi ketika laboratorium menetapkan standarnya 2S, 2SD, di atas itu pasti dia akan runnya, di dalam itu pasti proses runningnya baik. Tapi di luar itu pasti proses runningnya ditolak. Seperti ini gambaran jika dilihat dari samping. Jadi kalau seperti ini dia dari samping nih. Ya, samping. Ini tadi ya, ada 68% semua lembah motor berada di sini, makanya tinggi puncaknya. Banyak ya, puncak ini menunjukkan banyak 68 di sini. Saya sampai di sini aja, ini semakin kecil, berarti hanya
penambahannya dari 95, berarti dari 68 kurang 95 ya hanya sekitar 20-an. Begitupun 3 sedikit sekali berada di plotting sini. Jadi kalau dari 100 kali, dari 30 kali, 30 hari di tes bahan kontrolnya, ya akan banyak berada di range 2 plus minus 2 SD, yang paling banyak di plus minus 1 SD, dan sedikit sekali di ekor sini, makanya kecil. Ya. Jadi kalau digambarkan seperti ini 68, 95, 99,7. Ya. Ya, kalau disesuaikan lagi, jadi kalau dia 1 SD, ini TV-nya 4,1. 1 SD, setiap 1 SD itu 0,1, jadi 4,1 ke 4,2, 4,3, 4,4. Jadi selisihnya ini adalah 0,1. Ini upper control limit, ini lower control limit. Ya, 3 SD-nya. Ini rata-rata, ini minus 1 SD, minus 2 SD, minus 3 SD. Plus 1 SD, plus 2 SD, plus 3 SD. Ya. Lalu bagaimana kaitannya dengan Westgard Rule? Ya. Dr. Walter A. Sheward, ya, seorang penemu grafik Jennings. Ya. Jadi di tahun 1931, beliaulah statistic based control chart kemudian disempurnakan di 1950 oleh S. Levy dan A. Jennings sehingga diberi nama grafik Levy-Jennings. Ya, grafik Levy-Jennings seperti ini. Nilai atau rata-rata sebagai center line atau nilai TV plus 1 SD, 2 SD, 3 SD, 1 SD, 2 SD, 3 SD. Ya. Ini hari, ini sini sepanjang hari ini, 1 hari, 2, 3 sampai 31 hari. Ya, ini adalah jumlah kontrol hasil observasi. Ya, jadi kalau dihubungkan dengan tadi, ya, kaitannya seperti ini, 68 berada di 1 SD, 95% berada di 2 SD, dan 99,7% berada di 3 SD. Itu plottingnya seperti ini, hijau garis line center. Lalu bagaimana menghitung SD? Ya, SD itu ya, kita harus punya dulu rata-rata. Untuk mendapatkan rata-rata, jumlah bahan kontrol yang dibutuhkan minimal 20 data, nanti rata-ratanya ya jadi sekitar 2000 dibagi 20, 100. SD-nya seperti ini, seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya tentang bagaimana menghitung SD menggunakan Excel. Jadi nanti data SD atau standar deviasi itu akan menjadi gambaran seperti apa penyimpangan baku dari, nanti dilihat di video sebelumnya terkait pembuatan grafik Levy-Jennings. Ya. Lalu ketika sudah menghitung bahan kontrol dalam menghitung SD, nanti kita akan menggunakan SD itu untuk di plotting di grafik Levy-Jennings. Jadi ada 3 layer, 3 step. 1 SD, 2 SD, 3 step plus minus. Ya. Batas atas ada 3, 1, 2, 3 SD plus. Batas bawah ada 3, min 1, min 2, min 3 S. Tengah adalah nilai min atau rata-rata. Jadi dari rata-rata pengujian misalnya minimal 20 hari, kemudian dihitung rata-ratanya, baru dihitung SD-nya. Kalau mau lihat bagaimana cara pembuatan perhitungan SD menggunakan Levy-Jennings, nanti di video sebelumnya itu sudah bahas menggunakan rumus STDF, langsung AutoCAD di plotting datanya otomatis. Ya, jadi dari seperti ini akan menjadi segini nih. Jadi grafik dibuat seperti ini, nanti kemudian dikonekkan dengan plotting bahan kontrol, nanti akan masuk posisi SD-nya masing-masing setiap pembacaan. Ya, ini contohnya. Nah, ini plotting datanya ya, dalam kurang lebih 120. Ya. Grafik kontrol tidak mengendalikan proses, hanya memberikan informasi kritis. Jadi karakteristik operasi proses terhadap waktu,
ada variasi biasa yang diprediksi terjadi dalam proses, apakah variasi memenuhi persyaratan atau terjadi variasi khusus, yang mana informasi itu akan digunakan untuk membuat keputusan dalam mengambil tindakan, memelihara proses kontrol, proses statistik. Ya, jadi bukan berarti mengendalikan proses, tetapi memberikan informasi apa kondisi saat ini, apa proyeksi ke depan, permasalahannya, variasinya seperti apa, sehingga membantu kita untuk memberikan tindakan perbaikan. Yang pertama, proses dalam kontrol atau dikenal dengan istilah in control. Apa itu in control? Semua titik dalam grafik berada dalam batas kendali. Tidak ada pola yang dibentuk seperti run, trend, atau siklus. Ya, jadi modelnya seperti ini. Seperti apa itu run? Ya. Run itu nanti kita akan lihat, saya perlihatkan contohnya run, trend, dan siklus. Ya, ini contohnya. Ya. Proses-proses itu disebut dengan proses di luar kontrol atau out of control. Ya. Titik-titik melebihi batas atas atau batas bawah. Titik-titik dalam batas kontrol membentuk suatu pola ya, atau trend. Ya. Ini melewati batas kontrol contohnya. Melewati yang 3 SD. Ini yang bias pergeseran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lebih dari 4 itu sudah menunjukkan pergeseran. Ini ada 7 data yang di atas kontrol limit. Kemudian ini tren. Tren itu tren naik nih. Berturut-turut dia naik. Ini siklik, berulang. Modelnya berulang seperti ini terus. Nah, ini disebut dengan tren-tren. Grafik digunakan untuk menggambarkan data ketika memonitor, mengevaluasi, dan meningkatkan kemampuan. Sehingga dengan grafik kontrol, monitor dan evaluasi memerlukan pengendalian proses dengan cara tindakan perbaikan dan proses peningkatan berkelanjutan. Dan juga menjamin evaluasi terhadap faktor-faktor seperti standar, pengukuran variabilitas, ketidakpastian, serta kondisi lingkungan dan analisisnya. Secara umum, menyajikan data kontrol yang secara visual dengan grafik kontrol yang merupakan bagian dari program quality control dengan cara pertama, menilai grafik harian, kedua, kecenderungan tren abnormal, ketiga, distribusi data kontrol yang menyebar mendekati atau menjauhi dari garis nol atau nilai rata-rata. Jadi, dalam pengerjaannya, data kontrol yang telah disajikan secara visual itu kemudian dilakukan tindakan ini, menilai. Ini disebut dengan bagian dari program visi. Jadi secara harian di plotting dan lihat grafiknya secara harian. Lihat kecenderungan apakah ada tren abnormal dan lihat distribusi datanya. Apakah melewati garis nol semakin jauh atau tidak. Ada kurang lebih 6 aturan Meskar secara umum. Meskipun banyak aturan Meskar. Lanjutan dari, tapi semua dimulai dari aturan umum ini. Pertama adalah 1,2S. 1,2S itu apa? Jika ada satu nilai observasi kontrol, bahan kontrol berada di luar 2S. 2S ada satu bahan kontrol di luar 2S, tetapi masih dalam 3S. Plus minus 2S, tapi masih dalam 3S. Ini sorry ya, ini plus minus, hanya tidak terbaca. Kalau ada seperti itu merupakan peringatan, sehingga harus dilakukan ulangi pemeriksaan. Kemudian aturan Meskar selanjutnya adalah ulangi pemeriksaan jika satu nilai bahan kontrol di luar 3 SD. Jadi kalau ada satu bahan kontrol 3 SD, dilakukan ulangi pemeriksaan. Jika dua nilai bahan kontrol terletak pada sisi yang sama dari rata-rata dan di luar 2 SD dari rata-rata, maka ulangi pemeriksaan. Biasanya yang 1,2 SD ini masih peringatan nih, masih bisa dilanjutkan. Ya, tapi sudah warning. Tapi ketika dia 1,3S dan 2,2S ini penolakan, harus dibaca ulang bahan kontrol. Ya. Ada 2 nilai bahan kontrol di luar 2 SD. 41S ada 4 nilai bahan kontrol pada satu sisi yang sama dari rata-rata, di luar 1 SD dari rata-rata. Jadi dia berada di satu sisi nih, di atas 1 SD
atau di bawah 1 SD. Ya. Kemudian 10X, ulangi pemeriksaan jika 10 nilai bahan kontrol pada pemeriksaan itu berada pada sisi yang sama dari rata-rata. Jadi dia ada 10 bahan kontrol berada di atas atau berada di bawah. Kemudian R4S, ulangi pemeriksaan jika jarak atau perbedaan antara nilai tertinggi dan terendah bahan kontrol di luar 4 SD. Jadi jaraknya dijumlah ternyata 4 SD. Nah, itu disebut R4S. Coba kita lihat secara jelasnya grafiknya. Ya. 12S seperti ini ya. Itu merupakan ketentuan peringatan. Yang harus dilakukan adalah melihat performa hasil kontrol lainnya, atau hasil kontrol sebelumnya dalam level yang sama, atau hasil kontrol lainnya pada saat dikerjakan paling atau within run. Within run ini bagi yang mengerjakan 2 level. Ini contohnya 12S, ada 1, jadi semua ini tiba-tiba ada 1 di atas 2 SD. Ya, ataupun ada di bawah min 2 SD. Ya, itu disebut dengan 12S, pelanggaran 12S. Itu merupakan ketentuan peringatan. Kemudian yang kedua adalah 13S, ada 1 bahan kontrol di atas 3 SD. Ini ya, merupakan penolakan, yaitu 1 hasil kontrol keluar batasan baik 3 SD atau min 3 SD. 3S merupakan ciri kesalahan random. Jadi kalau ada ini menjadi jenis kesalahan acak yang merupakan cikal bakal dari kesalahan sistematik. Kalau terjadi ini ketentuannya penolakan. Ya, jadi harus diulang, diperiksa kesalahannya, baru kemudian dibaca kontrol kembali sampai in kontrol masuk. Kemudian SGAR metode 22 SD merupakan ketentuan penolakan, menggambarkan kesalahan sistematik. Jadi 22 SD ada 2 data di atas 2 SD. Kalau tadi yang ini hanya 1 ya, tapi ketika ada 2 satu lagi, ini masih peringatan. Misalkan hari ini muncul nih, ini masih peringatan nih, tapi sudah mulai harus diperhatikan. Demikian. Tinggal besoknya dites lagi masih begini, nah itu penolakan, berhenti, lalu berhenti pembacaan sampel, lalu dikontrol ulang alatnya, diperbaiki dulu, dilihat dulu apa permasalahannya. Ini disebut dengan 22 SD. Kalau yang ini within run atau 2 level. Level pertama yang warna biru ini, akan ini level up, level normal, dia berada di min 2 SD. Kemudian level up normalnya berada di min 2 SD juga, atau berada di atas. Nah, itu disebut juga 22 SD. Oke. Kemudian R4S, itu menggambarkan kesalahan acak. Ini juga ketentuannya penolakan. Jadi misalkan kayak ini, jaraknya antara hari kemarin dengan hari ini, misalkan kemarinnya di sini min 2 SD, berarti ketentuan peringatan tuh. Tapi kalau satunya berada di sini, besoknya berada di sini hari ininya, ini dihitung melewati 4S. Ini min 2 SD, min 1 2, 3, 4. Berarti dia melewati jarak 4 SD. Nah, ini disebut dengan kesalahan R4S. Ini yang untuk within run multi rule 2 level, level abnormal di sini, level normal di sini, ini disebut dengan kesalahan R4S. Kemudian F41S, ada lagi kombinasi dari 41S. Ya. Jadi menggambarkan kesalahan sistematis, ketentuan penolakan. Ada 4 kontrol berturut-turut itu di atas 1 SD. 4 kontrol berturut-turut, 4 kontrol berturut-turut di atas 1 SD. Ini 1 SD-nya. Ini hari pertama 2, 3, 4. Ya. Meskipun dia tidak di atas 2 SD, di sini pun masih di bawah 2 SD kayak ini, itu sudah 41S. Ini kesalahan penolakan juga. Ini penolakan kecenderungan kesalahan sistematis. Ya. Ini yang within run. Ini salah contohnya. Ini yang within run-nya 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang ya, untuk 2 levelnya. Ini yang 1S-nya juga. Nah. Kalau seperti ini, misalkan seperti ini hasil kontrol bersifat in control. Kalau dilihat secara harian, ini masih in control. Tetapi kalau dilihat ke belakang, ini kelihatan nih terjadi 41S. Tapi kalau harian dia masih masuk nih dalam range in control. Sehingga perlu dilihat harian, ditinjau di belakang, perlu plotting LG ini dilakukan harian.
agar bisa kelihatan kesalahan 41S-nya. Sehingga ini mengenai hal sebenarnya kinerja alat atau kalibrasi instrumen. Ini menjadi ketentuan peringatan. Nah, seperti ini. Kemudian ada 10X. Ada 10 kali berturut-turut berada di atas nilai rata-rata ataupun di bawah nilai rata-rata, itu 10X. Ini juga ketentuan penolakan, menggambarkan kesalahan sistematis. Misalkan ini 9 kali, yang 10-nya berada di luar S2SD. Tidak juga berada di luar SD, di dalam pun itu masih ketentuan pelanggaran 10X. Contohnya yang ini dia masih masuk di range in control, tetapi kalau dilihat 10 kali berada di nilai rata-rata. Ini disebut dengan kesalahan sistematik juga, tetapi dia yang in control. Makanya ini perlu memelihara kinerja alat atau kalibrasi instrumen. Solusinya adalah harus dikalibrasi. Jadi tidak, meskipun secara in control bagus, tetapi secara sistematik ini terjadi kesalahan. Ya, itu ketentuan 10X. Begitupun yang ini ada 5 nih, ada dua grafik, ya, 2 level abnormal 5 di bawah nilai rata-rata, level normalnya 5 juga, jadi 10. Nah, meskipun ketentuan peringatan, tetapi harus tetap kita memelihara kinerja alat. Ya. Ini salah satu contoh beberapa grafik. Contohnya seperti ini, ya. Ini 32S, ada juga ketentuan 32S, ya. Ada juga 7T, ya, dia tren nih. Ya, kemudian ada juga 6X 1 2 3 4 5 6. Jadi variasi dari 3 level kontrol. Ya. Oke, variasinya ada juga 32S. Merupakan penolakan, menggambarkan kesalahan sistematik. Jadi dari 6 aturan Wesker tadi ada variasi lagi nih, 2 of 32S. Ya, seperti ini. Ya. 2 dari 3 hasil kontrol terakhir dari level kontrol yang sama keluar di sisi yang sama, baik 2SD di atas ataupun di bawah. Seperti itu. Jadi ada lagi variasi-variasi dari Wesker Monturu yang 6 tadi. Ini yang 31S. Nih. 3 bahan kontrol di atas 1 SD. Ini ketentuan penolakan. Jadi misalkan hari pertama, ini hari kedua di sini, besoknya ada kesini lagi. Ya. Itu penolakan juga. Ada juga yang 6X, ini penolakan juga. Berturut-turut di bawah nilai rata-rata ataupun di atasnya 6. Nah, itu penolakan. Tidak hanya 10, tapi 6 juga sudah menggambarkan sistematis, kesalahan sistematis. Ya, kemudian ini yang 9X. Ya. Lalu bagaimana proses itu terjadi? Jadi ini adalah grafik algoritma dari Wesker Monturu original, bahwa ketika kita lakukan pembacaan bahan kontrol, kalau dia teridentifikasi 1 2S, ya, dan kemudian besoknya kita tes lagi 1 3S atau dia 2S, maka dia out of control. Ini out of control semua. Ya. Tapi kalau dia in control, 1 2S in control, ya, maka bisa dilakukan running sample. Kalau 1 2S masih boleh dilakukan in control masih boleh dilakukan running sample. Tapi kalau dia sudah 1 3S, diulang lagi 1 3S, 2 2S, begitu selanjutnya, maka yang ini semua adalah ketentuan out of control dan tidak boleh running sample, penolakan. Ya, tetapi kalau 1 2S masih boleh. Gitu. Ini untuk original. Ini yang untuk multi rule, untuk 3 kontrol. Ya. Ini salah satu contoh jenis pelanggaran 41S. Ya. Jadi nanti setiap di laboratorium nanti dibuat seperti ini.
Nanti bisa ditentukan pelanggaran berapa. Oh, misalkan ini 1S, ada 4 data, biar 1S, 1 SD. Ya. Ketentuannya kalau proses seperti apa? Penolakan, kesalahannya apa? Kesalahan sistematik. Ya, seperti itu. Ini satu contoh. Dan ini R4S. Nah, jaraknya R4S. Ya. Ini yang 41S variasinya. Ini yang 10X, berturut-turut 10X. Ya. Ya. Ini beberapa warning ya. Warning, reject, accept warning. Ya. Ya. Jadi mengatasi data out of control itu jangan ketika datanya out of control langsung ulangi kontrol kemudian coba kontrol baru, jangan. Tapi kebiasaan baiknya adalah periksa diagram kontrol atau aturan, dilanggar aturan apa, jenis kesalahan apa. Random error kah atau systematic error? Kesalahannya jenis apa? Lalu hubungkan jenis kesalahan dengan penyebab potensial. Jadi kita memperbaiki permasalahan, identifikasi dulu kesalahannya apa, apakah dia kesalahan acak atau kesalahan sistematik. Lalu kita bisa tahu, oh kalau kesalahan acak ini nih potensi penyebab masalahnya, kalau sistematik ini nih potensi penyebab masalahnya. Nah, itu yang diperbaiki, dicek, identifikasi, lalu kemudian dilakukan proses testing dan identifikasi penyebab masalah. Kemudian hubungkan penyebab perubahan terbaru, perbaiki masalah, lalu periksa kembali bahan kontrol untuk menilai status bahan kontrol. Lalu periksa ulang verifikasi hasil sampel pasien dengan metode yang sudah in control. Lalu konsultasi ke supervisor untuk keputusan pelaporan hasil pasien jika pengujian out of control. Ya, jadi sistem alarm harus dibuat. Berapa banyak detektor yang digunakan, di mana detektor dipasang, bagaimana senilai detektor. 100% alarm harus berbunyi atau bekerja. Alarm akan mendeteksi situasi kinerja metode yang tidak stabil dengan keyakinan 100% atau probabilitas 1,00. Dengan idealnya tidak boleh ada false alarm saat kinerja stabil dan metode bekerja dengan baik. Ya, oke. Demikian hubungan antara grafik levigening, grafik kontrol dengan Westgar Methodology. Sekian, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.